Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal ikhwah rahimani warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian sore ini yang ternyata waktu terus berjalan, dan bahkan pada sore hari ini kita sudah mendekati hari yang ke-13 ya. 13 atau 12? Sudah khatam berapa kali? Sudah? Belum ya. Yang belum khatam segera dikhatamkan. Yang sudah khatam segera menyambut pada khatam yang baru lagi. Nah, untuk itu marilah kita, kesempatan yang tinggal sedikit lagi ini, itu aja kalau Allah masih memberi kesempatan pada kita, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini kita tidak tahu kesempatan sampai kapan kita akan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin hari ini kalian mungkin mendapatkan kabar ya. Siapa itu? Siapa Mas? Didi Kempot ya. Ini penyanyi andalannya orang Solo Raya ini ya. Dengan ambyarnya ini ternyata lebih mendahului kita. Artinya kita juga mempunyai kesempatan yang sama dengan the godfather of apa? Broken Head, Simbae Loro Ati. Katanya saya juga belum pernah membaca secara tuntas biografi beliau. Nah, ini untuk itu marilah kita maksimalkan semaksimal mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa memanfaatkan Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin. Saya dulu sampaikan, kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya kita menganggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Walaupun dalam kondisi seperti ini, semuanya serba dibatasi. Nah, untuk itu tidak menghalangi kita untuk memaksimalkan bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, hari-hari bulan Ramadan ini. Semoga dengan kita memaksimalkan seperti itu, pada bulan Ramadan ini, sebagaimana kita doa pada awal-awal itu, Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Rafi Ramadan wa tasallimhu mutaqabbalan, yaitu apa amal-amal apa yang telah kita lakukan pada Ramadan tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi ketika masih diberi kesempatan sampai pada akhir Ramadan menjadi orang yang sebagaimana disebutkan di dalam poster-poster itu, minal aidin wal faizin. Jangan sampai keliru. Kalian menulis misalkan di media sosial minal aidin wal faizin, jangan sampai keliru. Aid itu kembali, faiz itu faza, sukses beruntung. Nah, kalau kita misal melihat itu di tulisan-tulisan itu minal aidin wal faizin, artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena bawahnya tulisannya ada mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu kan arti yang salah kaprah ya. Minal aidin wal faizin. Taja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian itu menjadi orang-orang yang kembali aid, kembali suci, wal faiz, dan orang-orang yang sukses menjalani Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa untuk meneladani beliau
Semoga dengan kita meneladani beliau, kita termasuk umat-umat beliau yang dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fatihillah rahmatullah, pada kesempatan sore hari ini sebagaimana kita sudah jadwalkan, kita akan menyelesaikan tentang fikih saum yang sebenarnya ini terlambat karena ini sudah masuk ke hari ke-13, belum selesai fikih saumnya. Tapi tidak bermasalah, tidak masalah. Artinya kita semangat thalabul ilmi. Intinya adalah thalabul ilmi itu. Apa? Karena apa? Karena ini perintah dari Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan juga salah satu wasilah jalan kita ke surga, memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fatihillah rahmatullah. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat puasa dan sebagainya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan yang membatalkan saum. Sedikit saya akan menyuplik dari kitabnya Abu Suja yang mungkin kita semuanya sudah mempelajari ya, kitab takrib yang kecil itu ya. Kalau kita mempelajari yang terjemah, kalau mungkin sudah punya ya, kitab takrib Fathul Qorib, istilahnya adalah Matan Al-Ghojah wa Takrib, yaitu berkaitan dengan pembatal-batal puasa. Di sini disebutkan Abu Suja rahimahullah menjelaskan walladzi yuftiru bihi as-shaim asrata asya'in, yaitu yang membatalkan seseorang yang berpuasa adalah asrata asya. Ada berapa? Asyrata 10. Nah, ini Abu Suja menyebutkan ada 10. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ma wasala amdan ilal jauf. Yang pertama adalah apa-apa yang masuk kepada lubang atau rongga dengan sengaja. Wa ra'si wal huknah. Dan juga masuk kepada rongga kepala. Wal huknah, dan suntikan juga. Fi ahadits sabilaini, yaitu di antara salah satu jalan, kedua jalan keluarnya, dua jalan yaitu sabilaini. Wal qai'u, yaitu muntah amdan dengan sengaja. Wal wata'u amdan fil faraji, yaitu berjima untuk orang yang sudah berkeluarga pada siang hari. Wal inzalu an mubasyarah, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Wal haidu, haid, wan nifas, dan nifas, wal jununu, dan gila, wal wariddah, wariddah itu yaitu orang yang murtad. Fatihillah rahmatullah. Dari matan Abu Suja ini dapat kita bahas bersama-sama. Marilah kita bahas bersama-sama satu persatu. Di dalam kitab Fikih Sunnah, Said Sabiq disebutkan yang membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia batal, dia wajib mengqadha. Yang kedua, dia batal, dia wajib mengqadha dan juga wajib kafarah. Kafarah itu adalah membayar denda atau dam, ada konsekuensinya. Kita bahas persatu dari yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah ma wasala abdan ilal jaufi amdan ilal jaufi war ra'si, yaitu segala sesuatu yang masuk lewat rongga. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja, yaitu makan minum dengan sengaja. Sebagaimana kita sudah masyhur ya, orang yang makan minum ketika puasa dengan sengaja maka batal puasanya. Batal puasanya dengan sengaja. Mana sih disebutkan, tetapi ketika itu makan minumnya dengan tidak sengaja, misalkan di awal-awal puasa ini kadang-kadang juga kita itu, misalkan saya ini yang biasa dari keluar ini langsung buka kulkas minum seger. Nah, saya pernah ini, tapi tidak jadi.
Oh baru ingat. Atau kalian juga misalkan baru sampai asrama habis olahraga biasanya pagi. Asrama biasanya minum, tidak sengaja. Maka bagaimana hukumnya? Maka tidak masalah. Walaupun kalian itu makan dengan tidak sengaja habis satu piring, kenyang sampai gelegean. Habis makan satu piring, gelegean. Atau minum sepuasnya baru sadar, ini puasa ya, ini saum ya, baru sadar ya. Maka dalam berdasarkan sebuah hadis, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa karena dia puasa, dia lupa makan atau minum, falyutim saumahu, maka hendaklah menyempurnakan puasanya. Sudah dilanjutkan kalau fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah itu sedang memberikan kalian makan dan minum. Nah, itu nikmat. Nikmat. Wah, besok tak ngelupa. Nah, kalau mengelupakan diri maka itu bukan lupa, tapi pura-pura lupa. Disengaja makanya, maka batal puasanya. Dan juga apabila kita misalkan makan dengan minum atau minum tanpa sengaja, maka kita kita tidak wajib mengqadha'nya. Sudah, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah berkaitan dengan suntian. Itu kan misalkan suntian infus. Nah, kalau infus ini mayoritas ulama kontemporer menyebutkan bahwasanya ini juga dapat membatalkan puasa. Karena apa? Infus itu adalah langsung masuk ke urat nadi dan itu menguatkan. Ini mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwasanya infus itu membatalkan puasa. Apabila kita diinfus maka otomatis puasa kita batal. Tetapi ketika itu yang disuntikkan itu adalah obat di bawah kulit, obat di bawah kulit, maka itu mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, asalkan itu bukan bagian dari makanan. Seperti itu. Fatifillah rahimahullah. Jadi karena ini ketika kita makan atau minum itu dengan tidak sengaja atau lupa, maka kita tidak batal puasanya. Artinya kita tidak wajib mengqadha, dilanjutkan saja. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tadi disebutkan al-qai. Al-qai itu apa? Al-qai adalah muntah dengan sengaja. Al-qai'u 'amdan. Nah, muntah dengan sengaja ini dapat membatalkan puasa. Dia wajib qadha dan tidak membayar kafarat. Contoh misalkan muntah dengan sengaja itu adalah misalkan ketika pagi ternyata sahurnya itu berlebihan, akhirnya menjadikan perut itu tidak enak, tidak kenyang. Akhirnya agar perutnya nyaman kita masukkan jari kita atau apa gitu nanti ke dalam kerongkongan itu nanti akan muntah. Maka ketika seperti itu maka batal. Tetapi ketika muntahnya itu tidak dengan disengaja, misalkan kita dalam perjalanan, istilahnya apa Mas? Naik pesawat atau naik kapal, naik bis, mabuk perjalanan. Ini tidak disengaja karena apa? Dipaksa oleh perut untuk muntah. Maka itu tidak membatalkan puasa asal muntahannya itu tidak ditelan lagi. Nah, misalkan kalian, waduh eman kerasa pengen muntah, sampai sini tahan, glek lagi. Nah, ini maka malah membatalkan. Nah, dan itu adalah bagian dari sesuatu yang beberapa ulama mengatakan itu haram karena apa? Sesuatu yang menjijikkan. Muntahan itu.
Tidak boleh. Dasarnya apa? Man dzara'ahu al-qai'u falaisa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Yaitu barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja atau dipaksa, dia tidak wajib mengganti puasanya, saumnya, tidak wajib qada. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah ia mengganti puasanya. Jadi ketika kita misalkan muntahnya itu tidak disengaja, misalkan bau sesuatu di kamar kita, misalkan masuk kamar buka lemari ternyata ada bangkai tikus atau tangkai cicak yang baunya luar biasa, langsung bau terus muntah, kita tidak sengaja, maka kita hal itu tidak membatalkan saum kita, langsung dilanjutkan aja puasanya kalau kuat. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah al-haidu wan nifas, yaitu haid dan nifas. Ini sudah mafhum ya, ketika kalian haid, yang akhwat maksudnya, yang ikhwan, kenapa enggak saum mas? Haid. Ini perlu dipertanyakan ini. Akhwat ternyata hari ini niat puasa, tapi ternyata sebelum tapi mandi kok ternyata ada bercak darah, haid, maka batal puasanya. Sudah, makan aja, minum saja, belum sampai sholat adzan maghrib. Tapi misalkan kalian tadi jam sekarang ini jam 5 atau jam 5 lebih itu cek ternyata kok belum haid, kok mau buka mau sholat maghrib, setelah buka mau sholat maghrib kok ternyata ada darah haid, maka puasanya tadi tetap sah, tapi dia tidak wajib melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi puasanya sah apabila dia mengetahui itu ada setelah masuk maghrib. Dia puasanya sah dan tidak wajib qada. Seperti itu. Yang berikutnya adalah nifas, mafhum ya. Nifas itu adalah setelah melahirkan, maka sudah, dia tidak boleh berpuasa dan wajib qada. Yang berikutnya adalah istimna. Istimna itu adalah bernikmat-nikmat dengan kemaluan. Maaf, ini bukan rofas, ini bukan porno, tapi ini ada ilmu, ini perlu kita bahas. Ya, kan perlu saya sampaikan. Yaitu bagaimana? Ya, atau mubasyarah. Biasanya ini adalah untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, misalkan manten anyar pas Ramadan. Wah, ngerti istrine wis. Wah, tertarik. Lagi mambu keringete, wis tertarik dan sebagainya. Dan dia mencium istrinya misalkan. Mencium istrinya bercumbu sehingga ejakulasi atau keluar air maninya, maka batal puasanya. Dan itu berdosa, dilarang. Maka bagi kita kalian yang nafsunya besar, mending menjauhi seperti itu, tidak mencium istrinya. Walaupun mencium istri hanya sekedar mencium, menggoda istri, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai keluar air mani, maka itu batal puasanya. Dan itu berbagian dari dosa besar. Nah, maka jadi perempuan nanti kalian ketika misalkan nikahnya pas Ramadan atau pas bulan Ramadan, maka diingatkan suami-suaminya, jangan goda ya, ini Ramadan. Nanti seperti itu. Jadi tidak boleh, dilarang. Yang berikutnya adalah jima. Nah, jima pada bulan Ramadan. Ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan sebagainya sampai akhir disebutkan di situ.
Artinya dan ini berat kafaratnya. Maka bagi kalian, kita semuanya nanti ketika sudah menikah, harap dipahami ini, bahwa jima pada siang hari bulan Ramadan ini dilarang dan termasuk bagian dari dosa besar, karena kafaratnya sangat besar sekali, sangat berat sekali. Suatu ketika ada salah satu sahabat ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dengan sangat tergesa. Apa yang dia katakan? Halaktu ya Rasulullah. Celakalah saya. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu celaka, wahai sahabatku? Maka dia mengatakan, aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mempunyai seorang budak? Maka yang dapat dimerdekakan, maka merdekakanlah. Maka pria tersebut dia mengatakan tidak. Lantas pria tersebut Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau dapat memberikan makan kepada 60 fakir miskin? Nah, seorang pria tersebut mengatakan tidak. Terus Rasulullah SAW terdiam. Nah, pada saat Rasulullah SAW diam tersebut, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa hadiah dua jinjing kurma. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana pria tadi yang bertanya tadi? Maka, ya aku ya Rasulullah. Maka pria tadi menjawab. Terus Rasulullah mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir, miskin atau miskin dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih miskin di kampung ini selain di bawahku, di Madinah ini selain aku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah makanan tersebut kepada keluargamu. Nah, ini kafarat ataupun konsekuensi bagi orang yang melakukan jima pada siang hari bulan puasa. Maka hati-hati, nanti kalian misalkan sudah berkeluarga, jangan sampai siang-siang gak ada istri kalau tidak kuat, berat nanti. Kafaratnya apa? Maka berdasarkan hadis tadi disebutkan bahwa maka kafarat bagi orang yang melanggar hal tersebut berurutan. Yang pertama, apabila dia mampu, maka apa yang dilakukan adalah membebaskan budak mukmin. Kalau sekarang kan sudah tidak ada membebaskan budak, tidak ada perbudakan. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kuat. Lah puasa sebulan aja batal gara-gara istrinya. Mau puasa 2 bulan berturut-turut. Misalkan, nah ini berat sekali. Kita sudah dapat misalkan terpaksa, qadarullah ternyata terjadi hal itu pada kita. Pada hari ke-55 atau 56 atau 57 atau 58 atau 59 ternyata kita ada sesuatu yang menjadikan kita batal. Maka apa yang dilakukan? Harus mengulang dari awal lagi 2 bulan. 2 bulan puasa berturut-turut. 1 hari batal, maka harus mengulang dari urut angka 1 lagi. Maka ini hati-hati bagi kita. Misalkan nanti kalian sudah berkeluarga, jangan sampai melakukan hal ini. Berat. Yang ketiga, apabila sudah tidak mampu berpuasa, maka memberi nafkah
kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Karena hitungannya adalah satu hari satu orang, satu hari satu mud atau satu sok makanan, satu paket makanan. Nah, sebenarnya ini adalah mudah. Tinggal aja pesan nasi bungkus, kasihkan mas orang-orang miskin 60 bungkus. Tetapi sebenarnya esensi dari Ramadan ini yang harus kita pertahankan, ikhwati fillah. Jangan sampai kita batal gara-gara ini, dan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Esensi Ramadan ini dulu saya sampaikan bahwasanya satu hari Ramadan itu tidak bisa digantikan pada hari-hari selain Ramadan, pada bulan Ramadan, selain bulan Ramadan. Esensi bulan Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan sampai kita itu tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Fatihillah rahimahullah. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah orang yang berniat membatalkan puasa. Niat saja, itu puasanya batal. Niat saja. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna malikul limriin mana wa, sesungguhnya seseorang itu tergantung pada niatnya. Kalau dia punya niat kuat, aku tak batal misalkan, niatnya kuat, saya hari ini mau membatalkan puasa, maka sudah batal. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, sudah batal puasanya. Nah, seperti itu. Maka hati-hati dengan niat ini. Termasuk ketika kita sholat itu. Ketika kita di tengah perjalanan kok kita mau niat, saya membatalkan sholat saya, maka sudah batalkan saja, karena itu sudah membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita wajib mengqadha'nya pada hari yang lain. Ikhwati fillah rahmatullah, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Terus berikutnya adalah misalkan ada kasus seperti ini. Orang yang pingsan. Bagaimana dengan puasanya? Orang yang pingsan. Maka menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya apabila pingsannya itu dia itu masih menjumpai siang hari bulan Ramadan, maka dia masih tetap wajib puasa. Tetapi kalau dia itu pingsan itu dari pagi, dari subuh terbit fajar kok sampai maghrib dia belum sadar, maka dia puasanya batal. Misalkan pingsan, main, misalkan olahraga, main, kecapean, pingsan, blek, ora sadar 3 jam, 2 jam, maka dia masih wajib melanjutkan puasa ketika dia kuat. Dia belum batal. Karena orang pingsan ini adalah kiasnya adalah orang yang tidur, lupa, seperti itu. Jadi ketika kita pingsan di siang hari Ramadan, maka tidak membatalkan puasa, lanjutkan saja kalau kuat. Jadi bisa saja orang kaget, orang itu kaget, itu ada yang pingsan, kaget, kaget langsung pingsan. Atau orang yang punya penyakit epilepsi, nah itu kan dikit-dikit pingsan, maka tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah orang yang tidur seharian. Bagaimana hukumnya? Tidur seharian tidak bangun dari setelah sahur, setelah sholat subuh sampai tahu-tahu adzan maghrib, atau sebelum maghrib. Bagaimana hukumnya? Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang tidur seharian ini tidak batal puasanya. Dengan syarat, maka dia itu tetap melaksanakan fardu-fardu yang lain. Contoh misalkan sholat. Misalkan kita antum misalkan kalau malamnya ronda ya, tiduran, habis subuh, habis sholat subuh tidur, tahu-tahu bangun mau buka puasa. Hei, tangi, bangun, baru bangun. Ada nggak itu? Ada. Belum sholat duhur, belum sholat asar,
Maka ketika dia ingat langsung kondok sholat zuhur asar. Masya Allah, sholatnya berapa rakaat itu? Baru selesai sholat asar sudah adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka baru sholat maghrib. Sah nggak sholatnya? Sah nggak puasanya? Sah. Sah. Karena tidak disengaja. Tapi kalau menyengajakan, dia itu menyengajakan meninggalkan sholat, maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, dia puasanya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun. Karena apa? Yang pertama di hisab yang dihitung itu adalah urusan sholatnya. Urusan sholatnya. Ketika puasanya maka dia wajib sebuah puasa. Yang kedua, tidak sah dan dia itu puasanya tidak sah, sholatnya ibadahnya tidak sah. Karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan, bagian ulama Abu Hanifah ini menyebutkan bahwasanya barang siapa al-ahdu bainana wa bainahu as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Karena bagian dari orang yang murtad ini harus taubat dulu. Seperti itu. Nah, monggo ini nanti jangan sampai intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu kita untuk tidur. Karena ada pepatah ya, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Boleh jadi iya kah? Dia itu tidurnya itu niatnya qailulah. Qailulah, tidur sebelum zuhur. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qailulah, tidur sebentar sebelum zuhur. Untuk apa? Untuk mengecas tenaga agar bisa kuat sholat zuhurnya, agar bisa kuat malamnya bisa melek untuk qiyam, malamnya bisa melek untuk tilawah Al-Quran. Itu bagian, itu mungkin bisa berarti bagian dari ibadah. Karena apa? Sesungguhnya segala aktivitas orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi segala aktivitas orang yang berpuasa itu adalah ibadah dalam konteks kebaikan. Seperti itu. Ikhwati fillah rahmatullah, itu adalah beberapa pembatal puasa yang perlu kita pahami, yang dan harus kita jauhi. Ada yang kena kafarat, ada yang tidak harus bayar kafarat. Ikhwati fillah rahmatullah, berikutnya adalah hal-hal yang harus kita jauhi ketika puasa Ramadan, atau istilahnya adalah makruh. Karena apa? Rasulullah SAW suatu ketika ini bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala puasa baginya kecuali lapar dan dahaga. Artinya dia menahan lapar, menahan haus, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala, dan tetap puasanya adalah wajib dia tunaikan. Dia hanya gugur kewajiban saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, untuk itu marilah jangan sampai ketika kita ini puasa ini kita biarkan hanya lambung kita yang puasa, tapi mulut kita, pendengaran kita, penglihatan kita juga harus ditahan. Dari apa? Dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Fatifillah rahmatullah, di antara beberapa hal yang dapat membuat amalan kita, amalan puasa kita itu sia-sia adalah berkata dusta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wa amila bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa laparnya yang dia dan hausnya yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Fatifillah rahmatullah. Jadi ketika kita berpuasa maka kita harus menahan dari diri kita dari berkata kotor, berkata bohong, maaf. Termasuk menyebarkan hal-hal yang hoax.
Karena ini Masya Allah musim zaman dusta, penuh kedustaan banget. Ada berita di WA, di media sosial, di berita online itu langsung share. Padahal itu belum tentu benar. Langsung share aja. Nah, ini bagian dari berkata dusta, berdusta. Itu sebuah kebohongan atau menfitnah orang lain. Karena banyak sekali Masya Allah di Facebook itu. Caci maki di mana-mana. Dan itu tidak betul. Ya, jadi berkata bohong atau berkata dusta ini harus kita hindari. Agar apa? Agar pahala puasa kita itu tidak hilang, tidak sia-sia. Yang kedua adalah al-lagwu war-rafas, yaitu berkata yang sia-sia tidak ada manfaatnya, dan rafas. Rafas itu apa? Porno. Jorok, berkata jorok. Nah, misalkan ngobrol dengan temannya atau di grup WA itu olo-oloan. Tinggalkan aja udah. Mohon maaf saya live dulu ya. Sampai ketemu di bulan Syawal. Saya tak termasuk ketika, karena apa? Ini tidak ada manfaatnya. Kita ada di situ tidak bisa mengingatkan, menasihati. Kita setiap hari melihat. Jangan-jangan kita terus masuk bagian dari orang-orang yang melakukan itu. Udah live aja dulu. Mohon maaf ya, ini bulan Ramadan saya tak live dulu. Nanti kita ketemu, setelah dimasukkan lagi setelah bulan Ramadan berakhir. Sudah, kalau kita tidak bisa menasihati. Jika berkata kotor, berkata porno, kata jorok, sudah hindari. Karena apa? Karena ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa as-shaimu minal akli wasyarabi." Tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja. Innama sa'umu minal lagwi war-rafas. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari lahu, kata yang sia-sia, tidak ada manfaatan, war-rafas, dan porno, berkata jorok. Fa in sabaka ahadun aw juhula alaika falyakul inni shaimun. Apabila ada orang yang mengajak kamu, mengajak berkata kotor atau mencela atau usil, ngejak gelut, ayo gelut, wani piye gelut. Hangko ngenteni lek poso, ngenteni wis buka wae. Wah, ini ya tidak betul. Fakul ini shaimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Puasa itu ya lapar haus iya, tapi yang berat itu esensi menahan diri kita ini dari berkata kotor, dari berkata bohong, dari berkata-kata berhal-hal yang lain. Jadi termasuk juga menahan dari diri kita, dari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang mungkar. Misalkan melihat ada orang lewat itu, ihwit, istilahnya dulu ketika saya di pondok itu ihwit, perempuan yang pakai jilbab itu ihwit. Kalau perempuan yang pakai jilbab yang menutup aurat itu namanya akhwat, itu istilah saja dulu. Ada ihwit, Masya Allah, jamil jiddan, jamilah jiddan, cantik sekali, wow, misalkan seperti itu. Ini merusak pahala puasa kita, cuman melihat batin saja. Seperti itu. Atau pendengaran kita, misalkan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan lagu-lagu yang kotor, yang jorok dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tetap melakukan kemaksiatan. Jangan sampai kita itu sudah puasa. Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk menahan kita. Imsak, kita menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata kita masih melakukan hal-hal kemaksiatan. Contoh misalkan sepele itu adalah ini yang jadi masalah.
kalau kita tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ini. Nah, ini jadi biang perusak puasa kalau kita tidak bisa memanfaatkan betul-betul. Misalkan masih komunikasi dengan akhwat lawan jenis dengan maksud-maksud tertentu, merusak pahala puasa. Atau memaki-maki temannya yang lain dengan HP, atau melihat sesuatu di HP itu yang tidak selayaknya dilihat, atau hal yang lain, sehingga hal-hal tersebut dapat merusak pahala puasa kita. Jangan sampai kita lakukan. Fatifillah rahimahullah, Jabir bin Abdillah itu menyampaikan petuah yang sangat bagus bagi kita semuanya. Gini petuahnya. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga turut berpuasa. Dari apa? Dari dusta dan hal-hal yang haram. Serta janganlah kamu menyakiti tetanggamu. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu, tenang. Dan janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari yang tidak berpuasamu itu sama. Jadi jangan dijadikan antara hari kita berpuasa dan hari kita tidak berpuasa selain Ramadan itu sama. Harus kita bedakan. Nah, ifatifillah rahmatullah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan fikih shaum ini. Marilah di sisa-sisa hari-hari Ramadan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang rubba shaimin. Karena rubba shaimin itu sedemikian banyak sekali. Kita jangan sampai termasuk di itu. Yaitu yang kita kita berpuasa tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kita hindari hal-hal yang merusak puasa. Kita hindari hal-hal yang membatalkan puasa apalagi. Sehingga insya Allah nanti kita ketemu di akhir Ramadan, kita betul-betul seperti apa yang sering atau yang masyhur, yang mafhum dipajang di tempat-tempat umum, yaitu ucapan minal fa'idin wal faizin, menjadi orang yang kembali bersih, sukses Ramadan kita, wal faizin, yaitu orang-orang yang sukses Ramadan kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.